Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Septian Hadi dengan NIM 1701975. Di sini saya akan menjelaskan skenario untuk simulasi pembelajaran dengan tema yaitu hubungan antara kelangkaan, permintaan penawaran, dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, di sini saya dalam pembelajaran kali ini akan menggunakan pendekatan yaitu scientific learning. Metodenya yaitu adalah tanya jawab, ceramah diskusi, dan model pembelajaran yaitu discovery learning. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu model pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu discovery learning. Nah, ditinjau dari konsepnya yaitu discovery learning ini menekankan pada siswa untuk belajar secara mandiri, memanipulasi objek, melakukan penyelidikan atau eksperimen sebelum melakukan generalisasi pada sebuah materi tersebut. Nah, adapun karakteristiknya dari discovery learning ini yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, pembelajaran penemuan atau discovery learning memberikan kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk mencari, menemukan, dan merumuskan konsep materi itu. Dan yang ketiga, peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Nah, untuk penjelasan tentang langkah-langkah pembelajaran dalam discovery learning ini, hal pertama yang dilakukan yaitu peserta didik diarahkan untuk menggali pengetahuan awal terhadap materi yang disampaikan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang terlintas di benak kalian mengenai materi ini. Kedua, guru sedikit menjelaskan tentang keterkaitan jawaban siswa terhadap materi. Dilanjutkan, peserta didik ditanya kembali terhadap materi yang akan disampaikan sehingga guru tahu sejauh mana pengetahuan dasar siswa akan materi. Setelah ini, guru mencoba membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok untuk mencari informasi terkait materi yang bersumber dari mana saja, karena dalam discovery learning ini, siswa sebagai student center wajib untuk mencari dengan mandiri materi yang sedang dibahas. Setelah itu, kelompok diminta untuk membuat catatan untuk nanti disimpulkan ketika di akhir pelajaran. Sembari menunggu siswa mengumpulkan informasi, guru menayangkan video yang terkait dengan materi sebagai stimulus sehingga siswa lebih mengerti dalam mencari informasinya. Yuk kita simak dulu videonya. Kita sering nyadar nggak sih, deket-deket lebaran, entah gimana, banyak jenis bahan pokok mendadak kompakan naik harga. Kenapa tiap mau lebaran bisa begini? Naiknya banyak harga sembako menjelang lebaran di Indonesia bisa dibilang fenomena yang cukup ajaib. Selain jadi agenda tahunan, fenomena ini ternyata nggak terjadi di negara tetangga yang mayoritas penduduknya juga muslim. Hal ini juga nggak terlalu berasa di Arab dan Mesir. Kenapa bisa beda ya? Ternyata di Indonesia gejolak naik turunnya harga bisa dibilang paling dahsyat pada momen lebaran. Petunjuk pertama ada pada tingkat konsumsi masyarakat. Karena berdasarkan sebuah penelitian, konsumsi masyarakat Indonesia emang naik drastis memasuki bulan Ramadan. Mungkin karena bulan puasa dan hari lebaran rasanya kurang afdol tanpa makan-makan bareng. Makanya orang-orang jadi lebih banyak belanja sembakonya, apalagi kalau baru dapat duit tunjangan hari raya. Nah, kalau duit lagi banyak, bawaannya pasti pengen makin dibelanjakan dong. Artinya permintaan sembako bisa melonjak jauh dibanding hari-hari biasa saat orang lagi bokeh. Nah, kesempatan emas ini, para pedagang bakal rame-rame menaikkan harga karena terdorong buat ngambil untung lebih banyak. Makanya, mau kita tanya ke lapak manapun, pasti nggak jauh-jauh amat beda harganya. Lalu, demi bikin harga makin meroket, banyak pedagang bahkan sampai nekat menimbun sembako. Karena dalam ilmu ekonomi, harga cuma bisa stabil kalau jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang tersedia. Kalau yang minta banyak tapi yang sedia sedikit, otomatis harga bakal melonjak. Kalau udah begini, duit kita jadi makin terasa nggak ada harganya meskipun banyak banget nolnya. Petunjuk kenaikan harga selanjutnya ada pada sistem penyaluran sembako di Indonesia. Bahan-bahan pangan ini harus menjalani dulu petualangan yang jauh dan panjang dari tempat asal mereka diproduksi. Nah, supaya tetap segar, sembako butuh perlakuan khusus panjang perjalanan. Itu sebabnya hampir setengah dari harga sembako terdiri dari biaya logistik seperti transportasi dan pergudangan. Masalahnya, nggak usah jauh-jauh ke Italia. Di Indonesia ternyata ada banyak mafia logistik yang siap menghadang. Akibatnya, barang yang harusnya bisa langsung dikirim ke pembeli jadi ketahan berkali-kali sebelum sampai ke tangan kita. Padahal makin sering ketahan jadi makin tinggi harganya.
Dan nggak cuma itu, di luar negeri hari raya biasanya jadi musimnya diskon. Soalnya para pedagang bersaing sehat dengan berlomba menurunkan harga. Tapi di Indonesia, monopoli para mafia bikin para pedagang jadi susah bersaing. Jatuhnya kita lagi yang kena getahnya. Dan itu artinya masih banyak PR buat pemerintah dan penegak hukum di Indonesia. Jadi merayakan lebaran boleh-boleh aja, tapi kayaknya nggak perlu juga belanja berlebihan, karena biar perut kita nggak buncit berlebihan juga. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, setelah melihat video, siswa akan terstimulus dengan materi yang sedang dibahas ini. Nah, di akhir pembelajaran, pemberian kesimpulan dari masing-masing perwakilan kelompok dan dilakukan sesi diskusi, dan di akhir guru memberikan kesimpulan atau sebagai penguatan terhadap materi tersebut agar siswa lebih paham materi. Mungkin sekian dari langkah-langkah pembelajaran dalam Discovery Learning ini. Kita lanjut ke kesimpulan nanti di akhir. Adapun poin evaluasi, saya menggambarkan melalui dua penilaian, yaitu penilaian afektif dan kognitif. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat secara mandiri. Nah, di akhir saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah simulasi pembelajaran dan juga kalian yang sudah mau menonton video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.